Isvan, apakah terjadi lonjakan penumpang KRL pada sore hari ini dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di KRL sejauh ini? Zakia, situasi terkini di stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat memang terpantau ramai, namun tidak ada nampak pelonjakan ataupun juga peningkatan volume penumpang yang menggunakan kereta komuter lain di pekan pertama pemberlakuan PSBB masa transisi ini. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari petugas terkait, sudah ada sekitar 9.542 penumpang, baik itu yang tap in maupun juga yang tap out di stasiun Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Kemudian memang untuk kepadatan ataupun juga volume penumpang yang terjadi di stasiun Tanah Abang memang sebagian besar di akhir pekan bergantung pada jam operasional dari Pusat Grosir Tanah Abang. Mengingat Pusat Grosir Tanah Abang masih ditutup sementara waktu sambil menunggu keterangan lebih lanjut, hal itu juga berdampak bagi kepadatan ataupun juga peningkatan volume penumpang yang terjadi di stasiun Tanah Abang. Kemudian memang ada beberapa protokol kesehatan seiring dengan diberlakukannya PSBB masa transisi oleh PT Kereta Komuter Lain Indonesia. Seperti misalnya sejak kemarin sudah diperpanjang jam operasional kereta komuter lain, terhitung dimulai pukul 4 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Setelah sebelumnya hanya dimulai sampai dengan pukul 6 sore saja. Kemudian untuk kapasitas per gerbongnya juga masih turut dibatasi, namun ada peningkatan seiring dengan headway kereta yang juga dipertambah. Selain itu juga untuk lansia dan juga balita ini dibatasi di jam-jam sibuk, tidak diperkenankan untuk menaiki KRL, namun untuk bila ada kondisi urgensi dapat segera menghubungi petugas bila nantinya akan ditanya apakah urgensi dari kebutuhan dari yang bersangkutan tersebut. Kemudian terkait dengan protokol tersebut, bagaimana sebetulnya apakah sudah diterapkan ataupun juga sudah ditegakkan dalam kereta komuter lain, terutama di jam-jam sibuk seperti saat ini. Sudah bersama saya dengan salah satu pengguna komuter lain, ada Bang Alif, betul Bang ya? Bang, sepengetahuan Abang dan juga sepenglihatan Abang ketika tadi menggunakan kereta komuter lain khususnya di jam sibuk, apakah protokol COVID-19-nya sudah diberlakukan dan juga sudah ditegakkan, termasuk ketika jaga jarak maupun juga menggunakan masker, baik di dalam kereta maupun juga di lingkup stasiun? Sepenglihatan mata saya, emang dari berbagai macam jaga jarak atau masker, lain macam gitu kan, itu sudah diterapkan di komuter lain. Kemudian apakah tadi sudah ada petugas yang misalnya akan menegur masyarakat yang tidak ataupun yang masih abai terkait dengan jaga jarak ataupun mengenakan masker? Ya untuk peneguran sih banyak ya Bang. Untuk yang masih misalkan ada yang melanggar jaga jarak atau apa gitu, itu memang masih ada peneguran dari petugas. Ada aturan terkait dengan balita maupun juga lansia ketika di jam sibuk seperti saat ini. Ketika tadi misalnya menaiki KRL, apakah sudah diberlakukan ataupun juga sudah ditegakkan aturan tersebut? Dalam sepenglihatan mata saya, kalau di jam-jam sibuk kerja atau di jam-jam sibuk lainnya, balita itu sudah tidak ada Bang di kereta. Satu lagi Bang, terkait dengan himbauan maupun juga informasi dari pengeras suara, apakah sudah sesuai ataupun juga maksimal himbauan-himbauan baik di kereta maupun juga yang ada di stasiun Bang? Sudah sesuai semuanya. Udah. Bang Alif, terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Demikian Zakia perbincangan kami dengan salah satu pengguna komuter lain. Perlu ada peran aktif ataupun juga kerjasama dari setiap masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikian Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Isvan Harun, terima kasih atas laporan Anda.